Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Angelica. Saya berasal dari Universitas Bunda Mulia semester 3 jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kue khas yang berasal dari Manado, yaitu Clapper Tart. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu atau mungkin belum tahu tentang Clapper Tart ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Clapper Tart ini dikenal sebagai kue khas Manado dengan bahan dasar kelapa, tepung terigu, susu, mentega, dan telur. Nah, ada beberapa cara untuk memasak Clapper Tart ini loh. Yang pertama dipanggang dan yang kedua tidak dipanggang. Kalau dipanggang dan menggunakan roti, akan menghasilkan Clapper Tart dalam bentuk yang lebih padat. Jadi bisa dipotong layaknya kue tart pada umumnya. Sedangkan jika tidak dipanggang, akan menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Kue ini direkomendasikan dimakan dalam keadaan yang dingin dan tidak boleh terlalu lama di luar pendingin. Nah, sebelum kita lanjut bahas Clapper Tart, ada baiknya dulu nih kalau kita tahu sejarah awal mula Clapper Tart ini dan gimana sih kok Clapper Tart bisa sampai di Manado. Jadi, Clapper Tart ini diambil dari kata clapper dan tart. Dan clapper ini diambil dari kata buah kelapa yang diucapkan dalam lafal orang Belanda. Sedangkan tart berasal dari bahasa Belanda untuk kue. Clapper Tart ini secara harafiah berarti artinya kue kelapa. Kalian tahu nggak sih, ternyata Clapper Tart ini merupakan salah satu kuliner hasil akulturasi Belanda di Indonesia, yang dimana saat itu penduduk Belanda sedang mendiami Manado dan para pedagang Belanda membawa kue ini. Di masa awal, kue ini hanya beredar secara terbatas di Manado. Itulah mengapa kue ini menjadi khas makanan tanah Minahasa. Menurut sejarah, pada masa itu, Manado itu merupakan daerah penghasil kelapa. Dan berdasarkan pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, pada tahun 1984 sampai 1985, kelapa ini menjadi salah satu komoditas unggulan di Manado, di mana produksi kelapa ini mencapai 65% atau sekitar 91 ton selama 1 tahun. Pada masa kolonialisasi, kelapa diidentikan sebagai simbol dari kelompok menengah ke atas. Nah, seorang wanita Belanda saat itu menyadari bahwa kelapa merupakan komoditas unggulan di Manado dan dia mencoba bereksperimen dengan menambahkan daging kelapa sebagai bahan dalam pembuatan tart dan dibantu oleh seorang wanita Indonesia yang memiliki derajat setara. Sehingga hasil eksperimen tersebut menghasilkan kue yang bercita rasa manis dan gurih. Jika kalian ingin membeli Clapper Tart, kalian tidak perlu khawatir untuk pergi jauh-jauh ke Manado, karena Clapper Tart ini sudah tersedia di berbagai kota di Indonesia. Ada di Jakarta, di Bandung, dan dimanapun. Kalau di Manado, kalian bisa menemuinya di Christine Clapper Tart Tikala atau Frangipani Rumah Clapper Tart, karena di sana akan menjual banyak Clapper Tart. Dan jika kalian di Jakarta, kalian bisa menemuinya di Sweet Tooth Clapper Tart ataupun di berbagai toko kue di Jakarta maupun di kota-kota kalian. Selain membeli, kita juga bisa membuat Clapper Tart ini sendiri di rumah loh, karena bahan-bahannya sangat mudah untuk dicari dan didapatkan. Dan tentunya pastinya lebih irit. Di sini terbagi menjadi 2 bagian bahan. Bahan yang pertama ada air kelapa, susu cair, kuning telur, garam, vanilla essence atau rum, gula pasir, maizena, kismis dan almond slice, kelapa muda potong, dan margarin. Sedangkan bahan yang kedua, yang lainnya dari bahan yang pertama, ada putih telur dan cream of tartar. Langkah-langkah cara pembuatannya adalah yang pertama, campur rata air kelapa, susu cair, kuning telur, garam, vanilla essence atau rum, gula pasir, dan tepung maizena. Kemudian disaring, lalu masak hingga kental dan meletup-letup. Kemudian ditambahkan margarin dan diaduk rata kembali. Yang kedua, masukkan potongan kelapa muda, kismis, dan almond. Kemudian diaduk rata kembali, matikan api, dan sisihkan.
Yang ketiga, mixer putih telur, cream of tartar, dan vanila hingga berbusa. Kemudian masukkan gula pasir, mixer hingga soft peak. Kemudian tuang adonan klepi ke wadah aluminium foil atau wadah tahan panas. Kemudian tambahkan adonan topping dan taburi dengan topping. Lalu oven selama 15 menit di suhu 170 derajat, disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk bahan dan cara pembuatan yang lebih jelas dan lengkap, kalian bisa cek di description box. Sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian semua. Stay healthy and be happy. Bye-bye.